Dunia balap motor kelas ringan hari ini resmi diguncang oleh kekuatan baru dari timur. Bukan lagi sekadar spekulasi, Veda Ega Pratama baru saja mengirimkan sinyal bahaya yang membuat para mekanik di garasi KTM dan Honda Eropa berkeringat dingin. Di tengah sesi tes resmi Moto3 yang berlangsung di sirkuit kebanggaan Spanyol, sebuah kejutan besar meledak saat nama Veda Ega memuncaki papan waktu dengan angka yang dianggap tidak masuk akal bagi seorang pendatang baru. Ini bukan hanya tentang kecepatan, ini adalah tentang dominasi mental. Para pengamat MotoGP di lokasi melaporkan bahwa suasana di pedok mendadak hening ketika Veda melintasi garis finish dengan selisih waktu yang sangat signifikan. Rider-rider tuan rumah yang biasanya mendominasi jalur ideal dipaksa melihat bagian belakang motor Veda yang melesat bak peluru. Rekor lap yang bertahan cukup lama kini resmi tumbang. Pertanyaannya bukan lagi siapa Veda Ega, tapi siapa yang mampu menghentikannya. Jika Anda berpikir dominasi rider Spanyol tidak bisa digoyahkan, maka hari ini sejarah baru saja membuktikan sebaliknya. Getaran ini terasa hingga ke jajaran manajemen puncak tim-tim pabrikan. Sebuah rekor pecah, sebuah reputasi dipertaruhkan, dan hari ini merah putih berkibar paling tinggi di atas aspal Eropa. Apakah ini awal dari akhir era dominasi barat di Moto3? Jangan berkedip, karena narasi ini baru saja dimulai dengan ledakan yang sangat keras. Mari kita bedah angka-angkanya secara brutal. Di dunia balap, data tidak pernah berbohong. Dalam sesi tes terbaru yang berlangsung hari ini, Veda Ega Pratama mencatatkan waktu lap yang melampaui ekspektasi para ahli teknis. Keunggulan Veda terletak pada kemampuannya mengeksekusi sektor 3, bagian trek yang dikenal paling teknis dan membutuhkan keberanian tingkat tinggi. Di saat rider-rider Spanyol yang sudah ribuan kali melintasi trek ini bermain aman, Veda justru menekan limit motornya hingga titik maksimal. Analisis telemetri menunjukkan bahwa cornering speed atau kecepatan di tikungan Veda meningkat drastis dibandingkan sesi sebelumnya. Ia mampu masuk ke tikungan lebih dalam dan keluar dengan akselerasi yang lebih awal. Ini adalah teknik yang biasanya hanya dimiliki oleh rider kelas atas sekelas Pedro Acosta atau Marc Marquez di masa muda mereka. Selisih waktu 0, sekian detik mungkin terdengar kecil bagi orang awam, namun di level Moto3 itu adalah sebuah jarak abadi. Keberhasilannya mengasapi dua rider Spanyol yang merupakan kandidat juara dunia musim ini membuktikan bahwa adaptasi Veda dengan mesin Moto3 telah mencapai level yang menakutkan. Tidak ada faktor keberuntungan di sini. Setiap milidetik yang ia pangkas adalah hasil dari presisi mekanis dan insting predator di lintasan. Rekor ini bukan sekedar angka di atas kertas, ini adalah tamparan keras bagi siapapun yang menganggap remeh potensi rider Asia di kancah global. Jangan salah sangka, rider Spanyol tidak akan tinggal diam melihat wilayah kekuasaan mereka dijarah oleh anak muda dari Indonesia. Laporan langsung dari pinggir lintasan menyebutkan adanya ketegangan yang meningkat antara Veda dan dua rival utamanya di sesi tes kali ini. Terjadi momen di mana salah satu rider Spanyol mencoba melakukan slipstream di belakang Veda untuk mencuri ilmunya. Namun Veda dengan cerdik justru melakukan manuver yang memaksa lawan tersebut melebar. Ini adalah perang saraf. Rivalitas ini bukan lagi soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling kuat menahan tekanan psikologis. Rider Spanyol dikenal memiliki ego besar karena mereka tumbuh besar di sirkuit-sirkuit ini. Namun melihat seorang Veda Ega melibas mereka di rumah sendiri telah merusak zona nyaman mereka. Ada bisikan di padok bahwa tim mekanik lawan mulai melakukan rapat darurat hanya untuk menganalisis gaya balap Veda. Mereka mencari celah, mereka mencari kelemahan. Namun sejauh ini, Veda tampak tanpa celah. Ketegangan ini Eropa, mereka harus membuktikan diri atau bersiap digeser oleh ombak besar dari Indonesia. Ini adalah rivalitas murni, penuh adrenalin dan tanpa ampun. Apa yang sebenarnya berubah pada motor Veda hari ini? Sumber internal tim mengungkapkan bahwa ada penyesuaian radikal pada sistem suspensi dan pemetaan mesin yang disesuaikan dengan gaya agresif Veda. Di sesi tes terbaru ini, motornya terlihat jauh lebih stabil saat melakukan pengereman keras atau hard braking. Veda memiliki kemampuan unik untuk menstabilkan motor di titik apex yang memungkinkannya untuk membuka gas lebih cepat daripada rider lainnya. Rahasia ini terletak pada sinkronisasi antara insting Veda dan input data dari para mekanik top yang mendukungnya. Selain itu, pilihan ban yang digunakan dalam time attack terakhir benar-benar tepat sasaran. Di saat temperatur aspal mulai menurun, Veda justru menemukan performa puncak dari bannya. Ada rumor yang beredar bahwa timnya diam-diam menguji komponen aerodinamika baru yang memberikan keuntungan kecil namun krusial di lintasan lurus. Kecepatan puncak atau top speed Veda kini mampu bersaing dengan motor-motor tercepat di grid. Namun, mesin hanyalah alat, pilotlah yang menentukan hasil akhirnya. Keberanian Veda untuk mengambil resiko di tikungan-tikungan cepat dengan kemiringan ekstrim menunjukkan bahwa ia sudah menyatu dengan mesinnya.
Inilah hasil dari kerja keras berbulan-bulan di pusat pelatihan, sebuah mesin yang sempurna di tangan pembalap yang haus akan kemenangan. Performa Veda hari ini tidak hanya memicu kehebohan di kalangan fans, tapi juga menarik perhatian para legenda dan pengamat MotoGP kawakan. Beberapa jurnalis internasional mulai membandingkan gaya balap Veda dengan para legenda Grand Prix. Dia memiliki ketenangan yang tidak wajar untuk anak seusianya, ujar salah satu pundit senior di pusat media. Pujian ini bukan tanpa alasan. Di saat banyak rider muda melakukan kesalahan fatal karena terlalu bernafsu, Veda justru tampil sangat terkontrol. Bahkan ada kabar bahwa beberapa kepala mekanik dari tim kelas atas MotoGP mulai terlihat sering memantau layar monitor di garasi Veda. Mereka melihat sesuatu yang spesial, sebuah bakat mentah yang sedang bertransformasi menjadi berlian dunia. Respon positif ini memberikan dorongan moral yang luar biasa bagi tim Indonesia. Namun di sisi lain, ini juga berarti target di punggung Veda semakin besar. Ia kini bukan lagi kuda hitam, melainkan target utama yang harus dikalahkan. Pengakuan dari dunia internasional ini adalah validasi bahwa program pembinaan balap di Indonesia telah berada di jalur yang benar. Dunia kini menanti, apakah konsistensi ini bisa dijaga sepanjang musim? Jika ya, kita sedang melihat sejarah awal dari seorang juara dunia masa depan yang lahir dari keringat dan ambisi besar di lintasan Moto3. Jangan pernah berpikir bahwa balapan hanya terjadi di atas aspal. Di balik pintu tertutup pedok Spanyol hari ini, sebuah perang urat syaraf sedang dikobarkan. Laporan eksklusif menunjukkan bahwa tim-tim besar Eropa mulai merasa terancam dengan anomali kecepatan yang ditunjukkan Veda Ega Pratama. Ada upaya sistematis untuk merusak fokus sang rider Indonesia, mulai dari perubahan jadwal sesi yang mendadak hingga intrik di area timbang berat badan. Semuanya dirancang untuk menguji mentalitas Veda. Namun, apa yang mereka temukan justru di luar dugaan. Veda tampil dengan ketenangan layaknya seorang veteran yang sudah kenyang makan asam garam sirkuit dunia. Ia tidak terpengaruh oleh provokasi verbal maupun taktik kotor di lintasan. Para pengamat mencatat bahwa Veda justru menggunakan tekanan tersebut sebagai bahan bakar untuk tampil lebih gila di sesi berikutnya. Disinilah letak perbedaan antara pembalap berbakat dan calon legenda. Veda tidak hanya menang dalam hal kecepatan mesin, tapi ia memenangkan duel psikologis sebelum lampu start bahkan menyala. Tim mekaniknya terlihat sangat protektif, membangun benteng di sekitar Veda agar ia tetap fokus pada satu tujuan, menghancurkan catatan waktu lawan. Jika para rider Spanyol berharap Veda akan ciut nyali karena bermain di kandang lawan, mereka baru saja melakukan kesalahan perhitungan terbesar dalam karir mereka. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang remaja dari Indonesia bisa memiliki daya tahan fisik yang sanggup meladeni gaya balap ekstrim Moto3 di suhu Eropa yang tidak menentu. Rahasianya ada pada program latihan fisik yang sangat rahasia dan intensif selama jeda musim. Veda telah bertransformasi menjadi atlet yang jauh lebih kuat dan fleksibel. Di sesi tes terbaru hari ini, terlihat jelas bagaimana ia mampu mempertahankan posisi tubuhnya di sudut kemiringan yang sangat rendah tanpa kehilangan keseimbangan. Sebuah teknik yang membutuhkan kekuatan otot inti atau core muscle yang luar biasa. Saat rider lain mulai terlihat kelelahan dan melakukan kesalahan kecil di 10 menit terakhir sesi, Veda justru mencatatkan waktu terbaiknya. Ini adalah bukti bahwa kapasitas kardiovaskular dan stamina mentalnya berada di level elit. Ia bukan lagi anak kecil yang hanya mengandalkan bakat alami, ia adalah produk dari disiplin tingkat tinggi. Transformasi fisik ini memungkinkannya untuk melakukan manuver late braking yang sangat agresif tanpa membuat motornya tidak stabil. Para pelatih fisik di pedok Spanyol tertangkap kamera sedang mengamati sesi latihan beban Veda, mencoba mencari tahu formula apa yang ia gunakan. Kecepatan adalah hasil dari presisi, dan presisi lahir dari fisik yang prima. Hari ini, Veda membuktikan bahwa ia siap bertarung hingga tetes keringat terakhir di sirkuit manapun di dunia. Hati-hati, karena apa yang saya katakan selanjutnya bisa mengubah peta kekuatan MotoGP dalam beberapa tahun ke depan. Performa eksplosif Veda di tes Moto3 hari ini telah memicu rumor panas di kalangan petinggi pabrikan. Kabar yang beredar di pedok menyebutkan bahwa beberapa pencari bakat dari tim satelit hingga tim pabrikan utama sudah mulai melirik kontrak Veda. Meskipun ia masih berada di tahap awal, namun potensi komersial dan prestasi balapnya dianggap sebagai aset emas. Tidak sering kita melihat seorang rider Asia mampu mengasapi rider Spanyol di rumah mereka sendiri dengan cara yang begitu dominan. Perwakilan dari beberapa brand aparel besar internasional juga terlihat berada di garasi Veda, menunjukkan bahwa nilai jualnya sedang meroket tinggi.
Tim Veda saat ini harus bekerja ekstra keras untuk membentengi sang pembalap dari godaan kontrak yang mulai berdatangan. Namun, ini adalah distraksi yang berbahaya. Fokus utama harus tetap pada kejuaraan musim ini. Spekulasi ini menunjukkan satu hal yang pasti. Dunia sudah mengakui bahwa Veda Ega Pratama adalah komunitas terpanas di pasar pembalap saat ini. Jika ia mampu mempertahankan konsistensi ini hingga pertengahan musim, jangan kaget jika kita melihat pergerakan transfer yang akan menggemparkan dunia balap motor internasional. Ini bukan lagi soal jika ia akan naik kelas, tapi kapan raksasa otomotif dunia akan datang mengetuk pintunya. Apa artinya keberhasilan Veda bagi peta persaingan global? Ini adalah lonceng kematian bagi kenyamanan rider-rider Eropa yang selama ini menganggap Moto3 adalah taman bermain pribadi mereka. Keberhasilan Veda melibas dua rider Spanyol hari ini mengirimkan pesan yang jelas ke seluruh penjuru dunia, Asia telah bangkit. Selama dekade terakhir, dominasi Spanyol dan Italia seolah tak tersentuh, namun kemunculan Veda mengubah narasi tersebut secara total. Media-media internasional di Spanyol mulai menuliskan headline tentang ancaman dari Indonesia. Pengaruhnya sangat luas, sponsor-sponsor global kini mulai melirik pasar Asia dengan lebih serius, melihat bahwa ada bakat yang sanggup mengalahkan talenta terbaik mereka. Ini menciptakan tekanan baru bagi federasi balap motor di Eropa untuk merombak sistem pelatihan mereka agar tidak tertinggal. Veda bukan hanya mewakili dirinya sendiri atau timnya, ia memikul harapan jutaan fans di Indonesia dan membuktikan bahwa batas geografis bukan penghalang untuk menjadi yang tercepat di planet ini. Momentum ini harus dijaga. Keberhasilan di sesi tes hanyalah awal dari peperangan panjang yang akan menentukan siapa penguasa aspal sebenarnya di musim 2026. Dunia sedang menyaksikan pergeseran kekuatan dan pusat gravitasinya kini mulai bergerak menuju Indonesia. Namun, di balik semua perayaan rekor ini, ada satu pertanyaan besar yang tersisa. Apakah Veda benar-benar sudah menunjukkan seluruh kemampuannya? Beberapa pengamat teknis menyadari sesuatu yang janggal atau mungkin jenius pada putaran terakhirnya. Ada indikasi bahwa Veda sebenarnya masih menyimpan tenaga di sektor terakhir untuk menghindari perhatian berlebih, namun ia tetap mampu memecahkan rekor. Jika benar ia melakukan sandbagging atau sengaja menyembunyikan kecepatan aslinya, maka para rivalnya berada dalam masalah yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Apa yang akan terjadi saat balapan sesungguhnya dimulai? Apakah kita akan melihat kejutan yang lebih gila lagi di seri pembuka nanti? Satu hal yang pasti, pedek Moto3 tidak akan pernah sama lagi setelah hari ini. Rival-rivalnya mungkin sedang merayakan posisi kedua atau ketiga, namun mereka tidak sadar bahwa mereka sedang mengejar bayangan seorang pembalap yang baru saja mengubah aturan main. Jangan pernah lepaskan pandangan Anda dari rider nomor 1 Indonesia ini, karena di balapan berikutnya, rahasia besar di balik kecepatannya mungkin akan terungkap sepenuhnya. Dan saat itu terjadi, sejarah tidak hanya akan ditulis ulang, ia akan dibakar. Apakah Veda akan benar-benar mengunci gelar juara dunia pertamanya? Kita tunggu drama selanjutnya di aspal yang akan membara.